Kali today. Kenapa ini banyak cerita menyedihkan? Ini siapa ya? Tadi sebelum ketawa dia ada yang ketawa di belakang. Kedengeran. Iya, ini dia. Kedengeran. Oh iya. Iya, sebelum dia ketawa dulu di belakang. Oke, sekarang kita masih di tempat yang sama dengan di episode lalu. Nah, sekarang sebenarnya di episode lalu itu kita akan mendatangi beberapa tempat, tapi ternyata kita menemukan hal-hal yang seru. Nah, kita belum tahu nih di tempat-tempat selanjutnya masih di lokasi yang sama kita akan mendapatkan apa, sesuatu yang seru juga atau enggak. Kali ini yang belum, kemarin kan udah aku, Riri, enggak maksudnya Indi, yang udah, Kakang, yang sampai aja. Enggak. Nah, Niko sama Dimas tuh akan mendatangi sebuah lokasi, itu dimana di lokasi ini terdapat sebuah sumur. Yang Mandi dong kita berdua. Hai. Sempral. Nimba air. Nah, jadi mereka akan datang ke situ. Terus ada juga satu tempat yang katanya sih dikeramatkan di sini. Jadi kita akan mendatangi situ bersama-sama. Sekarang silakan kami persilakan Niko dan Dimas untuk menuju ke lokasi. Beristirahat teman-teman. Semakin malam ya. Iya, Semakin nanti. malam. Apa Jangan nih? lupa apa? Sama Riri kan? Jangan lupa Jangan lupa. subscribe, komen. Akhirnya giliran Kita selalu terakhir ya. kita yang terakhir terus. Udah semakin sini tuh semakin malam. Iya. Terima kasih buat saudara-saudara, terutama istri saya Lisa, untuk episode malam hari ini. Ini spesial banget karena Spesial banget. ada sesuatu yang bakal dilakuin sama nggak tahu sama siapa ya. Sama Nanti siapa lah ya? lihat. Nah, ini kita ada di satu lokasi. Nah, ini adalah sumur. Katanya, tapi bukan sumur keramat. Bukan sumur keramat. Ini sumur kayaknya masih dulu masih dipakai. Kok kada labu? Insya Allah mau. Ya sih, gimana? Ini dalamnya setelah kita ukur pakai kekuatan ya. Kekuatan pengukuran ini itu sekitar 20 meteran lah. Dan masih ada airnya juga sih. Masih ada katanya. Nah, sebelah Cuman sini. emang nggak dipakai. Padahal dipakai. sayangnya harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya. Mungkin juga buat irigasi ini kebun A. Kayaknya ya, Bisa karena jadi. di sebelah sini juga ada toren katanya ya, buat toren air. Nah, kalau udah ada hubungan sama air, toren, sumur, Lembab. identiknya sama sosok perempuan sebenarnya. Iya. Ya kan? Yang pasti disukai teman kita Teman kita yang basah-basah, yang basah-basah, yang lembab-lembab, yang lembab, sukaannya Mamat Modal. kesukaannya Mamat Modal. Nah, kalau bahasa Sundanya di sini tuh balatak ya. Banyak pisan katanya sih sosok-sosoknya. Balatak. Cewek-cewek apa yang kayak gimana, ada yang bentuknya biasa aja, mungkin sampai ada yang bentuknya nggak biasa-biasa gitu. Apa ya bahasa Sundanya teh? Ririwit, riweuh lah pokoknya mah. Nggak Ya. enak lah buat dilihat. Nah, kita tanya
sama Mamat nih. Kondisi si apa ya sebutnya perkebunan atau kebun lah ya. Kebun lah ya. Si kebun ini dengan cengkeh, ada sawi, ada segala macam, alpukat yang tadi ya. Ya, yang di episode sebelumnya itu pohon alpukat. Seur. Ieu mah. Nya, resep teu? Hah? Alah, si carekan deui wae atuh. Saya biar asup tadi keruan mau asup. Sieun. Sebentar, ada yang bergerak di sana seperti ngangkat gitu. Temenang asup. Galak berarti. Dari kita budak mau bisa asup. Ini ya kayak dijagaan lah ku baru. Sieun oge. Kumaha emang? Nu badak eta? Rek naon? Teu bisa tuh nyokotan ieu mah. Teu bisa. Tapi kan loba meureun. Carekan. Ya enggak bisa. Terak ieu mah terak. Moal mah. Loba ya. Halus sih mas. Wah tuh. Teu bisa di bawah ieu. Galak pisan berarti. Teu wani gitu jawa orang mah. Tuh. Beda eta mah nya. Ya mah motor. Motor aku bedog mah. Motor sieuneun gitu ka Mamat. Mana ya teh mah? Ningalikeun we terus aya teh. Tukangnya. Udah cek ini. Di luar. Tadi karuan mah teu bisa asup. Teu bisa asup di corona. Jadi sosok yang Halus tapi halus. Halus mah angger ya. Hiji mah meureun bisa tuh. Lawan tuan itu. Tuh anjing. Ah, itu nggak ada keluar seetik madana. Mau bisa nih ya. Kacinta mah. Ah, itu di sumur ayat ya. Di sumur apa? Teman deket. Ada ayat tapi temenang ngadeketan. Mas cicing di dia. Jijiknya jadi. Si budak. Bahkan Mamat pun tidak bisa membawa salah satu yang biasa dia bawa. Karena si sosok yang mungkin di episode kemarin sempat marah-marah juga. Bahkan kita mau selamatin aja, wah nggak boleh. Apalagi Mamat mau bawa satu. Mau apa teh? Mau apa teh? Duh, ini galak pisan loh nya. Geus lah. Emang geus beda we nya. Bogana mah. Nu bogana. Bukan ada di. Ngaja meureun di ditu. Kumaha nya? Menjagaan ayo. Menjaradi. Tengah arti nya. Tapi ayo mun satingali Mamat awe-awe di dieu teh. Ngajar di dia atau di mana gitu di ka dieu ke? Di pelakan. Oh ngajar di pelakan di dia tuh. Ada euy hiji mah teu bisa euy. Banyak garis. Cek. Mau awe itu. Nah, maksud Kurang di luar deh. ya sangkup. Kade. Ngeri. Jadi memang tadi juga pas aku mau manggil Mamat susah sih. Sieun. Soalnya Mamat cupu takut. Padahal dia sebenarnya mau untuk Ya kan? tertarik dengan cewek-cewek yang ada di sini. Tapi apa daya? Ya bahkan seorang Mamat nu biasa alah nya di mana aja teh di sini teh Korea nggak mau. Korea mun enggak maueun padahal Langsung- banyak pisan. Langsung ciut gitu.
si galak itu ya. Ya mungkin karena lihat episode yang kemarin juga dia merasa ya udah ini wilayah dia, siapapun nggak boleh anaknya masuk, nggak boleh anaknya ngambil gitu kan. Tadi aja kita mau kemarin aja kita mau ya. bantuin ya membantu sosok yang itu gitu, marah dan galak gitu, apalagi seorang mamat gitu kan. yang apa namanya, yang cuma hanya berani di wilayahnya doang si mamat, yang apa istilahnya jago kandang lah ya. Kalau keluar mah dia tetap ciut, jadi takut gitu. Apalagi dia jarang jalan-jalan kan. Kalau nggak diajak sama kita kan? Iya. Nggak jalan-jalan, apalagi. Tadi ajak ku budak ya mas. Dan tadi nyoba maksa masuk juga tetap si sesepuh yang ada itu juga marah. Gede gitu ya. Tetap ngeliatin dan ada sesuatu di belakang. Coba kita lihat di belakang ya. Ampun. Gitu, data saya jutaan aturan aku kudu tamprak narima. Masih belum ikhlas kayaknya apa yang lahir itu. Yang namanya SKBG gitu, hayang budak rojo salamat ngagedekeun budak. Lain gitu, asa di karuan wae. Oh, ku salah kiasa di geruan wae. Nya pasti nyaheun. Kadoakeun eta mah. Lain maksud aku kudu balik deui henteu. Ngadoakeun nyaheun berarti inget keneh. Lainnya di runtang lantung kieu mah karunya tuh di dinya naon ge kieu. Ya udah kumaha tuh. Tampras itu marima. Da lain beda di geruan wae di dinya ge inget hayang balik wae. Ulah kudu narima. Ini saya gura tangan kudu kieu. Geus menang balik tapi mbak bedegong. Kalau jadi kieu rusak mah. Nu lain mah hese. Ingat, entong kalah seri ingat. Kudu balik. Bener kawin deui. Ngekeun wae da eta mah geus aturanna kudu kitu geus. Nerima pasti. Kerek nikahnya tapi kudu kieu, tapi da geus aturanna kudu kieu. Mun henteu nya tuluy we kieu. Da mun nyahoeun salaki di dinya jiga kieu. Alah malik ngewa. Sieuneun nu aya. Kalah jadi juri meureun ka majikan. Atuh mainnya ngawin adik. Turun ranjang. Maksudna mah ngarah inget ka didinya meureun. Ngarah tuluy guretan duduluran mah teh. Nyaheun ka kolot didinya, matakna meureun ngawin adik. Ieu mah tuh ngariripu di sarangan. Deureun ke nu ngambek dicangcang dae. Geus hadrah tuh marima ya. Da moal aya nu bisa nulungan lain ku sorangan mah. Nyeri. Nya. Kawan tong di dia tuh. Di dia tuh tuluyan anu ngajak mau ka ditu, mau ka dieu. Balik. Nya. Balik. Nah, teu meunang gitu. Yuk. Tapi teu meunang baong. Nya. Yuk.
Kenapa ini banyak cerita menyedihkan? Merinding saya teh. Tadi sebelum ketawa dia ada yang ketawa di belakang. Kedengeran nggak? Iya, iya dia. Kedengeran. Oh ya? Iya sebelum dia ketawa dulu di belakang. Dengeran bisa. Oh iya? Iya, sumpah. Dengeran bisa. Emang kalau kelamaan nggak pulang jadi lupa pulang kan? Aduh, kumaha. Sebenarnya teh ya kayak punya bagian masing-masing juga sih, Ri. Kalau misalnya dianya keberatan dan ada sesuatu hal yang dia bikin berat ya akhirnya gitu jadi luntang-lantung. Ya sebenarnya contohnya sih Peter CS sih. Nah, Ada hal yang bikin mereka gak mau pulang katanya gitu. kayak barusan gitu. Dan nggak bisa, mereka tuh kekeh gitu. Aku akan menemukan mama gitu. Kalau barusan nggak tahu kayak sakit pisan Ya, hati. dia bilangnya barusan setelah apa yang terjadi dengan dia teh ngerasa suaminya juga sayang ke dia. Terus dianya juga sayang banget dan nggak mau pisah dari suaminya. Entah kenapa suaminya teh turun ranjang marilah istilahnya menikahi adiknya. Justru dia mungkin malah sakit hati. Saking cintanya sih kataku. Emang kalau kayak Mirip-mirip. gitu, kayak gitu boleh? Boleh tahu. boleh nggak sih tuh? Nggak Kalau tahu. di film-film zaman dulu. Nggak tahu sih, tapi Aduh, nggak tahu sih. beberapa cerita memang di adat-adat salah satu tempat memang ada yang gitu. Filmnya si Mumun. Mun pocong. Iya kan Iya. biar lebaran. Lat- Disuruh sama adiknya. Ya kan? Latar belakang juga kita nggak Iya. tahu ya kenapa dia harus emang Ada turun beberapa ranjang tempat atau gitu. Tapi Aduh. menurut dia sakit pisan. Iya sih, aku juga kayaknya sebagai perempuan mah. Iya. Aduh, Ya jatuhnya kenapa tapi galau-galau gini sih? di sini? jatuhnya tapi yang barusan kalau dia terus gitu jadi menakutkan sih Neng. Seharusnya enggak. Gitu ya, kondisi. Ini menakutkan ya barusan. Mulai menakutkan sih. Makin lama makin gak keren. Diingetin lagi, nyadar lagi oh nyantek ya, harusnya kayak gini gitu. Demi Dalik mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Ikhlas, 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 ikhlas. Ya, memang Apapun susah. yang terjadi susah. 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 Ya kita ke tempat lain yuk. Sekarang giliran cowok-cowok yang akan berjalan-jalan. Setelah tadi kita mengunjungi tempat yang banyak ceweknya, nah sekarang kita mengunjungi tempat sebagai cowok-cowok yang banyak cowoknya. Serius itu banyak cowoknya. dia berhubung yang cewek-cewek pulang duluan ya. Iya sih, ini sudah terlalu larut. Iya, Larut di area si perempuan-perempuan dipulangkan. Dibebas tugaskan. Kelihatan suruh pulang dulu, ada yang jaga anak ya. Udah banyak. Jadi ini lokasinya cukup amat bukan serem sih, memang Iya. gimana ya, punya cerita tersendiri lah. Image-nya juga. Image-nya. Ada cerita apa sih kan? Jalan di sekitar lokasi juga menyeramkan cenah ya kan. Iya, jalan ini tuh apa ya, di kalau nggak tahu ya kalau orang tua atau orang-orang lain nyebutnya, cuman kayak temennya Pak RT, orang-orang yang daerah sini lah, teman-teman aku juga nyebut ada sebutan tersendiri buat tanyakan ini. Dan ada apa ya, bukan mitos juga sih, kita juga nggak tahu benar atau tidaknya, cuman ada beberapa cerita yang memang menguatkan tempat ini tuh Angker. iya, jadi image-nya seperti itu. Salah satu contoh ceritanya yang aku tahu sih ada dua kejadian yang menceritakan sosok yang sama. Yang pertama tuh yang tersebar, jadi ada pedagang malam-malam lewat sini melihat sosok yang dibungkus lepet ya, sok lepet, lemper basi ya. Kalau lemper baru mah hijau kan, emang agak basi jadi putih. Sampai terus kejadian kedua itu sama, pokoknya sampai ketakutan katanya. Cerita detailnya kurang jelas, itu juga dapat kabar dari orang yang cerita keduanya sepupu saya sendiri. Lewat sini belum terlalu malam, jam 9-an mungkin. Terus lagi gerimis, lewat sini dari jauh tuh udah kelihatan si sosok itu tuh. Dia kayak nggak yakin gitu, maju, sudut matanya yang ngelihat, jadi dia nggak berani ngelihat, ngebalikin kepala. Makin dekat penasaran kayaknya, yang gitu kan suka bikin kayak Pengen lihat. tinggalin ya gitu. Pas dilihat tok, lihat sosok
lemper juga, lebat basi itu juga. Tapi yang teringat-ingat sama dia mukanya udah nggak berbentuk lagi, maksudnya kayak keras gitu, kayak teksturnya kayak kayu kasar gitu kan. Merinding kan. Dan dari dongeng sana sabi. Sana sabi ge. Kakak. Kan kalau lemper-lemper dari dulu memang ini kan spesialis Anda kan bukan? Ya jadi kondisinya kita itu ada di sebuah jalan yang emang kayaknya nggak terlalu banyak dilewati orang juga. Ini juga kita barusan menuju ke sini juga cuma Banget. cuma kita aja kan yang lewat. Jalannya juga cukup curam ya, nanjak, terus penerangan di sekitarnya nggak ada, bukan redup ya, nggak ada. Jarang rumah juga ya. Dan ternyata di samping-samping jalan tersebut ada. Ini kondisinya gini, ada pemakaman umum juga gitu. Dan pas menuju ke sini sudah semelewir ada bau bangkai lah. Mungkin kalau sekarang ini amis, bau anyir. Tuh. Karena apa ya, nggak tahu ya, karena cerita juga ya orang-orang yang menguatkan tempat ini jadi kayak kesannya serem. Nggak, jangankan lewat pakai motor, pakai mobil aja serem gitu, walaupun berdua atau banyak kan. Pernah kadang sama siapa, sama temen atau kadang sama Pak RT tuh ngelewat sengaja kadang itu kan kita takut tapi sengaja, terus kayak ngisengin Pak RT dibuka jendelanya gitu. Emang hawanya beda. Ini baru pertama kali aku juga kayak datang ke tempat ini malam-malam, dan ya hawanya beda lah gitu. Sebenarnya kan sepi tapi masih kelihatan rumah warga gitu, kayak ada daerah pemukiman warga juga. Udah benar. Gak ada sama sekali warganya mungkin. Mau masuk ke dalam atau di sini aja kita? Ke dalam juga boleh. Ke dalam ya, dalam dikit aja lah. Serem deh Kalau udah kaku gitu. Tadinya mata kayak mau dicolok aja gitu. Ya tadinya sih hanya sekedar ingin ngobrol sih, saya juga nggak tahu harus digimanain, cuma pengen megang. Demi Allah dulu nggak? Udah detik 2an. Lompatan katingali panona hiji beureum hiji biru. Kayak demi Allah itu demi Allah sisan. Tapi cuma matanya yang kelihatan. Kepantul cahaya. Jika mata Kayak kucing belakang. Kayak kucing tapi tinggi. Tapi segini. Ya barusan yang cerita dulu yang barusan ya. Nanti kita Tapi ngobrol dia sama anak sempat kecil. ngintip. Iya. Tadi di sini. Oh. Terus lari ke sana. Iya. Pas saya ngobrol Di belakang nyumput gini. Iya. Mau udah gudak kata. Enggak bareng tuh. Aku kira kucing kan. Enggak taunya masuk kayak masuk terus balik lagi merah. Mata nyongkol tapi badannya kelihatan. Iya ngobrol dulu yang barusan ya. Sana ya. Ya banyak sih jadinya. Ya gitu deh, kalau biasanya ke tempat yang memang rame, ketika satu diajak berkomunikasi, biasanya yang lain juga akan berpartisipasi. Saya ataupun ada yang sekedar cuma ngintip gitu. Apa sih itu, apa sih, emang pasti jadi ramai. Nah kalau yang barusan sih maksud saya sih nggak pengen gimana, cuma pengen ngecek aja ini kenapa sih, pas baru aja megang kan, oh ternyata emang diikat, dan karena dia nggak mau diam nih. Iya boleh, mau anak kecil juga boleh kok, jangan ditahan. udah mau takut kok. Gitu ya. Iya sok nggak apa-apa, jadi Cok kakak aja masukin. mumpung lagi strong nih. Lompatan wae geus beting. Temen angkat itu ini si cicing di lompatan wae. Itu ke mana baturnya tinggalkeun ya? Hah? Enggak cicing.
Adi biung tuang tong hayang ngobrol. Tengah nanggung. Tuh. Henteu ngarasa kaganggu ngan bieu we katingali ieu saha keur ulin. Lobaan urang teh. Bagaimana? Ngabring di teh. Nah, bet lobaan. Joli dia gitu. Di mana mimpinya? Di lebak. Engke kolot neangan jauh-jauh teuing ulin atuh. Jam ceki ulina. Tapi jangan jauh teuing kolotna ke neangan. Aya nya kolotnya. Nya. Jadi dicarek nya jauh teuing ulina tuh. Tidak rawat tapi sieun. Ini bentuknya kayak apa ya kok? Loba euy. Merinding banget nih. Tapi Aduh. Semua balik ya. Geus kayak dicarekan ku kolot geura banyak. Cuman di abring kolot ngambek. Ya. Geus cicing heula. Rek ngobrol menang. Ka ditu deui. Ka ditu deui. Banyak banget pergerakan di belakang tuh ya. Ada kayak yang jalan, lempar lah. gawena naon ieu teh kumaha? Ulin we kitu gawe teh. Ulin mungkin gua. Tara di titah tara. Ieu mah ulin. Oh, encang. Oke. Oh, jadi ngarariung keneh, can anu mawa nya. Heeh. Nu dipigawe teh kumaha kitu? Hah? Kieu-kieu tah kieu-kieu nya. Seperti kumaha? Heh? Nya atuh yang duit, Anu kieu nya. yang duit. Nah, duit. Geus tong digaroan wae geus. Teu. Oke. Hah? Ya, lo banyak. Urang mah euy nya, urang mah nya. Ya, aduh. Wah, Bung 2000 mah berenan. enggak kepake bos. Yang kecil mah. Eta ulah geus leungeunna nyerian kayak rumina sambil merah gini. Geus. Nyai mung ngadongeng mah teu naon juk ulin deui nya. Juk lah. Nya. Jung, balik deui Jung. Ulin deui bae. Ih sampai belum kieu digegas ruk tuluy. So gatal guys. Mau dapat duit kali ya. Kok gatal-gatal tangan. Oh, jadi memang Tapi beda jenisnya itu tidak. banyak sih yang kita juga pernah nemuin yang seperti ini ayo. Beberapa Tapi kali di beberapa episode. bentuknya beda. Dan bentuknya teh selalu kecil tapi beda-beda. Memang kecil bentukannya. Tapi bukan anak kecil. Tapi bukan anak kecil dan bentuknya itu berbagai macam. Dan tugasnya sama. Munang ari rumah. Moal sepuh. Hoyong terang ya ngobrol di kakinya lah. Tur nuhun. Lebak Banyak. berdama. Betul. Tur nuhun sepuh. Anes. Maksat. Punten ngawagel ieu da hoyong ieu hungkul hoyong terang. Kan kita ketinggal we nya naon. Itu semua kumaha. Bisa sih bawa ini. Nuhun. Tulis hoyong itu Oh malam lawan biayain ulin cina ngayang kali Oh, no. Tapi nu kitu teh. ayam Aya
hayang. Moal bilih hese ngawihkeun anak. Ka dieu teh pedah we aya nu sok nembongan eta teh apa meureun eta. Beda lain-lain. Beda. Iya tuh nuhun tuh. Oh, Moal terus. kedua yang menang dah. moal nuhun. Ini hiji bawa. Alif. Babantu dulu, hoi. Moal pun pisan. Lebih hayun senang yo. Asal meh sarwa. Iya tah Mas. Moal ngukut nama artos nama hoyong. Dibantu. Oh. Teu Teu ieu mah. Euy. Hungkul. Oh, Nuhun. oh kan bayang moal mah. Iya. Habis si balong mah teh. Mohon siap. Siap. Oke, sanes waktos. Mun sepuh kayak mun kepepet. Astagfirullahaladzim. Ini cocok lah udah kayak tua gitu. Nges tengenaun soalnya. Ya, selalu ditawarin ya. Tergiur apa kan tergiur? Kamu kayak gatel-gatel pengen dapat duit lagi. Belum. Saya berasa ngomong sama kakek tua nakal. Enak gitu ketawanya. Enak bisa Serina. Iya, hiburan dia anak kecil-kecil itu. Aduh, sebenarnya masih banyak sih sosok yang mau diajak ngobrol. Iya, tapi udah semakin malam. Iya, kecuali kita dari awal spesial maksudnya khusus datang ke sini baru Ngajakeun kan. itu izin kakang bagus ya, kakang sendiri pakai GoPro bagus nanti mah. Sendirian jangan-jangan. Oh, ya bisa. Jalan lagi keluar. Pertama kali lagi. Kondisinya Dikasih tempat yang memang Abu-abu. agresif banget itu parah. Nah, sebelumnya juga ada yang lebih serem ya, cuman kayak udah biasa, kalau ini mah kaget. Bukan takut kaget. Oh, jadi nggak takut nih. Bener. Soalnya Mas, sebenarnya. saya mah udah takut. Saya masa takut asli. Siun. Aduh, berarti sekarang kalau udah di saung kayak gini bukan penelusuran berarti. Bukan. Berarti udah sampai ke penelusuran perut sekarang. Pengisian. Pengisian perut. bensin lagi. Ini benar-benar aura bau asin mulai. Ayam goreng, ayam bakar. Rasa mau kayak kerebek-kerebek ya, mungkin sekarang kita sambil menunggu makanan datang. Terima kasih udah nonton Junanisa episode Terima kasih. malam hari ini. Semoga suka tayangannya. Jangan lupa apa kah? Subscribe, komen, And like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya nggak akhirnya ya. Jadi pasti bertanya-tanya nggak sih? Pasti sudah dijelaskan di video atau di scene sebelumnya. Seharusnya ini tuh langsung ke scene yang bareng-bareng, tapi ada kesalahan teknis, ada sesuatu yang membuat kita harus take ulang di bagian yang memang hilang, ternyata tiba-tiba hilang, nggak tahu kenapa. Terus harus diharuskan balik lagi ke lokasi yang sebenarnya sosoknya melekat sekali dengan saya pribadi, tapi ya serem-serem juga ya kalau sendiri mah ya, takut ya. Mendingan ajak Pak RT ya, jadi saya nggak terlalu takut buat datang ke lokasi itu lagi. Ayo Pak RT, coba masuk dulu. Alhamdulillah ya, berkesempatan ya akhirnya berkesempatan. Aduh, ini memang bukan tugas yang berat ya untuk kita, sebetulnya. Berat juga enggak, dengan berat hati juga enggak, cuman ya serem weh gitu ya. Lumayan serem karena memang kita sering banget ya Kang lewat jalan sini, bolak-balik kalau misalkan mau dari Bandung ke arah sini atau dari sini mau ke Bandung itu selalu lewat jalan sini. Jadi ya kita udah tahu tempatnya kayak gimana, bentuknya seperti apa, kondisinya seperti apa, tapi dan tetap aja karena cerita-cerita yang memang menguatkan itu yang bikin kayak ya pikiran jadi kemana-mana. Tapi beruntungnya di balik semua ini ada hikmahnya. Kita dari Pak RT izin dan
bisa dapat apa ya kayak apa ya, informasi lebih karena ada beberapa narasumber atau dia dari warga sekitar itu yang bisa lebih menjelaskan, bisa mungkin meluruskan juga kondisinya seperti apa yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya kemarin kan kita nggak terlalu tahu ya sebetulnya Kang ya. Iya, kayak kita nggak tempatnya terlalu seperti tahu. apa. Kita hanya tahu oh cerita ini dari orang-orang aja sampai akhirnya berkesempatan terus dikasih izin juga, dikasih tahu nanti ngobrolnya sama ini dan kita akan lakukan itu. Aman lah pokoknya. Jadi kita sambil jalan ke arah lokasi, soal jalannya lumayan nanjak, itu yang menjadi ciri khas di lokasi ini. Jalan yang memang tanjakannya curam seperti di kartun. Seperti di kartun. Ada salah satu kartun yang memiliki jalan sangat curam dan ini disebutnya adalah tanjakan, ya itulah si kuning bolong-bolong. Mendingan kita sambil jalan ketemu narasumber, kita ngobrol langsung, tidak berlama-lama lagi. Oke, hajar langsung. Jadi sekarang udah bareng sama Pak Iwan. Terus siapa ya? Mohon sarang Pak Iwan, warga sini asli, orang sini asli. Jadi yang lebih paham, lebih tahu ceritanya, jadi tidak simpang siur ya Pak ya. Nah, kalau saya dulu nih bercerita, jadi Bapak nanti meluruskan. Kalau yang saya tahu, yang saya dapat cerita dari, saya kan juga orang Lembang Pak. Dapat cerita pernah di daerah sini ditanyakan inilah tapi tepatnya yang memang ramai orang-orang, kalau orang daerah sini mah udah tahu lah ya. Nah, dapat cerita tuh yang pertama itu nggak tahu bener nggak tahu enggaknya, cuman ada yang tukang bakso kalau nggak salah mah Pak, itu benar atau tidak? Jadi gitu Pak, tahu jadi itu ya? beberapa cerita yang kita dapat cerita itu yang pertama banyak orang yang bilang bahwa ada kejadian yang bersangkutan dengan bakso gitu, sampai yang bakso, gitu. rodanya ditinggal katanya karena gitu. melihat sesuatu lah gitu. Pernah salah satu tukang bakso ya bercerita karena kebetulan karena tukang baksonya sekarang memang udah almarhum ya. Oh udah ya, lama berarti Pak, itu udah lama ya. Cerita teh berarti ya. Namanya suka disebut namanya Mas Timbul. Oh Mas Timbul. Emang Kan, cocok kesini. Kebetulan tukang bakso dari sekian tukang bakso yang sering ke Pagarwang itu hanya beliau lah yang dipikul. Oh oke. Nah kebetulan lewat ke sini waktu itu. Malam berarti kondisinya Pak? Disebut malam sih, ya lewat isa sedikit lah. Oh baru masih agak sorean berarti ya. Ini nyambung ceritanya sama saudara saya juga. Bapak cerita dulu. Nah katanya Mas beli baksonya katanya. Nah, di tempat di situ kebetulan ya. Dekat. Waktu itu belum ada bak di situ ya. Oh. Jadi gini Kang, kita cerita dulu bagi yang belum tahu tuh Pak Iwan itu kenapa kita tanyain karena beliau ini di sana tuh di daerah atas tuh ada sebuah bak ya Pak ya? Yang betul. isinya untuk ngisi air untuk kebutuhan di sana kan? Iya untuk kebutuhan masyarakat sini. Yang ngurus itu Pak Iwan. Iya. Yang kontrol ya Pak ya? Kontrol isi air kayak gitu. Paham betul. Masalah air ya betul ya? Iya. Jadi gitu makanya kayak kenapa kita tanya Pak Iwan, karena Pak Iwan sering berkegiatan bolak-balik ke sana. Oke lanjut. Ya kebetulan waktu itu si Mas Timbul itu ya dipanggil sama seorang perempuan. Kebetulan perempuan waktu itu ya, Mas katanya beli bakso. Nah ini si Mas itu berhenti di situ. Nggak mikir aneh-aneh. Nggak mikir yang lain-lain enggak waktu itu. Oh tapi punten Pak sebelumnya, kalau misalkan ini si Mas itu jualnya gerobak apa dari motor? Enggak, dia dipikul. Hanya salah satu satu-satunya tukang bakso yang terakhir ke sini itu hanya beliau lah yang jualan dipikul. Nah waktu itu dia nggak berpikir yang gangga ya, waktu itu biasa bikin bakso berjualan. Nah setelah beres dia bayar. Oh jadi ada interaksi ya kan? Ada bayar begitu ngasihin makanan. Begitu buka laci taruh mau ditutup berubah bukan uang. Jadi semacam kayak dedaunan begitu katanya. Karena beliau yang menceritakan yang berceritakan. langsung menceritain ya.
Jadi banyak kejadian yang sama persis ya Kang ya. Kayak beberapa Cerita-cerita yang simpang cerita siur lah gitu. ya, Pak. Kan banyak banget ya ketika ada yang pembelinya bodong kan. Ibaratnya pembelinya bodong, ketika ngasih uangnya ditaruh di dalam laci, begitu mau dibuka ternyata uangnya udah berubah. Betul, kayak ini semacam real cerita dapat dari Pak Iwan pun dapat dari Tukang beliau, bakso. tukang baksonya. Hal-hal seperti itu kejadian teh bukan cuma di film Pak ya. Nah, memang nyata ini saksi mata lah ya. Ada orangnya bercerita langsung kayak gitu. Nah, kalau yang saya dapat tuh ya sama, cuman beda versi mungkin karena udah nyampe ke beberapa mulut beberapa orang jadi berubah lah ceritanya. Yang melihat sesuatu si gerobaknya ditinggal di situ itu nggak Iya, benar ya, pernah pernah juga itu. beda dengar, kejadian tapi itu. itu saya terus terang nggak ngedengar dari orang bersangkutannya langsung, itu hanya cerita dari orang-orang lagi gitu. Beda dengan yang si Mas Timbul itu gitu. Karena cerita langsung sama Bapak gitu ya. cuman ada cerita itu nyampe juga. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin kejadian kayak cuma sekali berarti apa, cuman yang sosok realnya ada nih pedagang bakso ini, atau ada cerita apa lagi yang bisa Bapak ceritain nggak? Kan Bapak sering berkegiatan inilah atau nggak tempatnya di situ lah, di lokasi itu. Kalau di lokasi itu ya, Itu Bapak kalau sendiri yang gitu saya, ada saya pengalaman sendiri sendiri. mengalami Pengalaman itu, sendiri. pengalaman sendiri. Waktu itu ya, kalau nggak salah malam Kamis ya, malam Kamis hujannya nggak disebut gede, nggak disebut kecil ya. Ya. Apa kalau Sundanya mah rincik gitu ya? Gerimis-gerimis kecil gitu ya. Nah, saya kan nggak sadar waktu itu ya, bawa motor, matiin kunci kontak. Itu Nah, melakukan aktivitas aja kayak biasa ya Pak, nggak gimana-gimana. Setelah beres waktu itu ya memang ada sesosok laki-laki ya. Cuman dia nggak pernah saya lihat di situ dia ngeliatin muka. Pasti posisinya nundukin, nunduk gitu, nggak pernah. Cuman ya Kondisi ininya. kondisi badannya ya ngeri juga. Masih ingat Bapak Ngeri. bentuknya kayak gimana rupanya ya? Iya, jelas Pak itu. Kalau lebih spesifiknya mungkin bajunya atau yang kelihatan Bapak warnanya apa? Bajunya udah jelas Pak, waktu itu putih, cuman penuh dengan darah. Nah itu Banyak bercak darah gitu. banyak bercak darah. Wow. Nah itu yang paling ngeri. Cuman yang paling ngeri lagi di situ ya, Kita tegang. Bapak mau ke atas. Iya. Mau ke atas sih nanti, cuma Sama kita bapaknya ngobrol dulu. Kalau saya ke atas paling operasiin air hari ini, malam ini. Oh, Ya, jadi bareng bareng aja, berarti mau ke atas ya. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Kebetulan So kita juga nggak akan macam-macam Pak. Kita ngobrol aja kayak Karena gitu. pengen ya kebetulan memang lagi ada syuting di sini. Ada cerita yang simpang siur, pengen tahu nih jelasnya kayak gimana. Iya, Biar karena- orang juga tidak berspekulasi jadi bercabang, betul tidak Pak? Ya. Kalau memang Seperti iya contohnya tadi enggak, Bang, kayak nanti akhirnya kita kayak oh kalau sini tuh harusnya seperti ini, malah jangan melakukan ini, malah yang bahkan bakal mencelakakan diri kita sendiri. Itu sebenarnya karena Pak. iya, Nah itu gimana Pak, lanjut lagi. yang paling ngeri terus terang Pak, saya paling takut di atas itu. Ini cuma segini Pak di sini. itu paling sering. Bukan paling sering, Memang- itu jarang. Sebenarnya Jarang itu jarang bahaya, gitu. yang paling Paling ngeri. bahaya itu hati-hati aja. Oke. Gitu. Ya kalau sesosok kayak perempuan nangis itu, Selalu ada gitu. itu masalah malah ada apa? ya pasti itu mah di mana-mana ya Pak. Hmm. Yang menjadi kuncian cerita orang-orang tuh yang berbalut kain putih gitu. Yang berbaut kalung putih itu Pak biasanya keluar itu di malam Rabu. Itu selalu malam Rabu. Oh, Malam Rabu itu sudah itu, banyak Pak. banget cerita yang Yang dapat dibalut gitu ya. kalung putih ya penuh dengan darah itu Pak. Itu yang Bapak cerita tadi. Oke, itu lurus. Nah, berarti udah clear memang sosok itu ada, tidak usah ditanyakan lagi. Malah jangan dicari ya gitu cuma. Nah, kenapa saya bisa percaya dan apa yang meyakini oh memang kuat nih di sini cerita ini tuh gitu, mitos ini tuh karena saudara saya ngalamin sendiri. Dia pas sama kayak Bapak ceritanya nggak malam-malam banget ya, jam 7 hujan rintik-rintik. Dia lewat, dia nggak sempat berhenti atau sampai kayak gimana alhamdulillahnya dia lewat mau ke arah bawah gitu, dari tanjakan dia ngelihat si sosok yang putih itu berbalut putih, tapi cuma diem tunduk itu. Iya, tunduk, itu iya. kita belum cerita apa-apa ya Pak. Iya.
tunduk, namanya sosok kayak gitu kita kayak apa ya, kayak kepo, maksudnya penasaran ya Pak, nggak dilihat, pengen lihat. Iya, kan? memang betul Mas. Nah dia pakai motor ngegas, apa refleks nengok tuh kelihatan mukanya yang Bapak ceritain tadi. Iya. Itu Memang benar. nggak pernah ngeliatin muka. Terkadang kita kalau bercerita tentang kayak gituan ya Pak, kalau kita begitu ngelihat kita nggak takut Pak. Iya. Begitu dia hilang baru kita Beda auranya itu. Auranya itu. Kalau begitu ngelihat mah kita kan di luar Betul. kesadaran ya Pak, nggak takut. Kebanyakan orang kan ketika lewat, jika melihat sesuatu ya mikirnya nggak ada apa-apa juga kan, gitu, nggak ada mikir ke situ gitu. Iya. Nah terjadi pada saudara saya juga sama Kakang, Iya. itu ya gitu Pak kejadiannya. Setelah lewat, dia notice nih sama satu, dia nyadar ada satu titik di mana ada sosok Ini itu berdiri kayak gitu Pak. ada sosok yang memang bukan biasanya ada di jalan ini ya, karena dia sering lewat jalan ini. Soalnya memang ini kan ya, maksudnya Kang, kita udah sering lewat sini juga. Terus daerah sana memang gelap banget kan, nggak ada penerangan sama Tapi malah sekali. sebenarnya kalau diniatin kayak nyari malah nggak ada ya Iya, Pak. iya, Karena iya. saya sering kayak iseng pengen lewat sini, malah nggak ada apa-apa gitu. Tapi banyak terjadi itu pada orang-orang yang memang nggak Iya, sengaja nggak gitu, sengaja. lewat aja, Mm-mm. mikirnya biasa aja sih, taunya malah ada kejadian gitu. Tapi kalau untuk hal-hal misalnya lebih ke hal buruk atau apa, mungkin maksudnya nggak ke sana ya Pak ya. Iya. Mencelakakan gitu mah jauh lah ya dari situ ya sebenarnya. Kalau untuk masalah itu ya jarang. Jarang ya. Ya, Balik lagi ke jelas niat kitanya. Kalau misalnya kita sekarang nih mau datang, kalau niatnya memang ganggu dicari, ya itu mah lain cerita. Iya, Bener ya Pak. betul. Kalau memang datang, saya kayak ya udah pengen klarifikasi beneran kan nih cerita ini, apa yang harus dan memang tidak harus dilakukan. Nah, oke. Kalau dari Pak Iwan sendiri, apa ya kayak buat orang-orang yang ya warga sini atau daerah-daerah sekitar sini yang memang sering melalui jalan ini, ada pesan-pesan nggak apa gitu? Oh jangan lah buat mereka. Ya yang pernah saya alamin untuk di atas ya itu satu yang harus dipegang itu. Kalau ngomong asal jangan Sombral. asal jangan nguap istilahnya gitu. Ya, jangan asal ucap ya Pak. Iya ya betul. Jangan asal ucap. Tidak berlaku di jalan ini aja gitu. Iya. Kita berlakukan ini di semua Sama tempat. kayak di semua tempat gitu. Soalnya kalau ngomongin kayak gitu kita juga harus punya tata krama sopan Ya, santun. betul. Iya, Namanya betul. orang punya tempat, kita juga harus ya Izin lah. Iya, izin, iya. begitu. Nah, terima kasih terima Iya, kasih sama-sama, Pak Iwan. Informasinya sangat bermanfaat buat kita Bermanfaat semua. bagi kita semua, tapi membuat kita menjadi tegang. Karena Pak Iwan tadi bilang enggak, saya emang nggak ke atas. Iya, tadinya agak parah, jadi gimana nih? Kita ditinggalin berdua Udah aja. kita sambil jalan-jalan ya Pak, ikut Pak tapi Iya, Pak. iya temenin kebetulan lah. saya mau ngontrol. Nah, pas ya, sambil Nah, jalan-jalan, kebetulan. sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita lagi, kita ketemu di atas ya. Iya, siap. Nah, setelah menempuh perjalanan, jalannya banyak lumayan. Iya. Jalan nggak terlalu jauh lah, cuman tapi menguras keringat untuk saya yang jarang olahraga ini. Kita sudah sampai di bukan puncak ya, maksudnya di titik di tempat lokasi yang memang jadi bahasan kita dari tadi ya. Setelah ketemu Pak Iwan, kita ketemu langsung, akhirnya ngobrol tadi sama ngkos sedikit. Iya. Sebenarnya bukan mau mengusik atau apa ya, kayak mengorek-ngorek atau apapun. Tetap tujuannya ya meluruskan dan mengklarifikasi lah sebenarnya banyak. Mengklarifikasi cerita yang beredar tadi sama Pak Iwan mah, cerita teh soal ada tukang bakso sebenarnya itu terus lama pisan katanya Pak, udah lama banget itu. Iya. Terus kemarin lah, belum tahun kemarin, masih baru wargi Pak, saudara saya teh lewat juga yang melihat sesuatu lah di sini teh. Oh gitu ya. Kalau sama Ya, yang jadi kabarnya tuh jadi simpang siur Pak. Itu kan dia teh jelas gitu. Anu makanya habis sareng Raka, saya sama Kakang tuh mau tanya sebetulnya tuh bagaimana gitu Pak. Karena jadi buat teman-teman semua kita jelasin lagi, Mangkos ini adalah sebetulnya apa tuh Pak? Kuncen. Jadi beliau yang lebih lama tinggal di sini, jadi lebih tahu isi-isi tentang di sini segala macamnya. Jadi itu lebih tepatnya tinggal atau tempat tinggalnya dekat dengan lokasi ini gitu lah. Ya jauh dari lokasi ini. Jadi gimana Pak?
Memang ya saya dengar-dengar begitu orang-orang yang lain yang lewat ke sini malam-malam memang sudah kejantenan gitu. Tapi saya belum pernah waktu itu saya nyoba lah menjelaskan ya. Jam Perjelas 11 ya, nyoba Bapak tuh ya. Dicoba saya jam 11 malam. Tapi enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak. Sampai orang-orang di sini ya. Iya. Benar lihat-lihat jam 11 ada anu di makam, tapi saya belum. Jadi Belum pernah. banyaknya cerita yang masuk ke Pangkos. Ya. Itu macam-macam sampai akhirnya Pangkos membuktikan sendiri ya Kang ya. Iya. Kita coba deh, maksudnya kayak bener nggak sih? Tapi akhirnya Pangkos malah kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya Pak. Saya mengikuti di sini kan sebenarnya tahun 2013. 2013. Iya. Lumayan lama ya. Iya, udah lama tuh. Nah kalau misalkan enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Saya sudah jelas lah dijelaskan sama saya gitu. Enggak. Nah itu yang jadi takutnya jadi berbeda ceritanya ya Pak ya. Iya. Karena nyebar lebar Iya, ke sana sini, Iya. orang-orang kan tidak tahu cerita jelasnya seperti apa. Iya, ya, Pak. iya. Jadi makanya kita tanya langsung. Dan jawaban Pangkos seperti ini gitu. Iya. teman-teman. Tergantung balik lagi dari kan niatnya Pak ya. Iya, Kalau iya, niatnya memang mengganggu, niatnya buruk atau apa mah ya dampaknya ke orang lagi jadi awonnya. Iya. Upama niatnya mah memang yang nggak ada apa-apa lewat aja gitu, amit-amit, pamit Iya gitu lah. nah gitu. Oke. Kurang lebih kalau ini Pak apa ya, kalau Bapak ya udah lumayan lama lah di sini ya. Iya. Untuk orang-orang yang sering melintas jalan ini, iya. untuk orang-orang yang mungkin jadi takutnya nyesieun teh berlebih lah nyapanya. Iya gitu. Saran ti Bapak naon ya gitu, saran dari Bapak teh apa sih gitu. Kedahan kumaha. Saya kumaha. Iya. Ame. Ya kan upami kalau takut gitu kita ketakutan malah jadi nyelakakeun nali lah leres siapa ya. Iya. Iya, bisa cenah. Kalau lewat ke sini ya kumacarana lah supaya itu Permisi gitu. iya gitu. Baca-baca doa atau kumaha carana gitu. Kita sudah sering saya kebicaraan gitu orang itu. Cuman ketika ada sesuatu yang terjadi sama Iya. orang itu, Iya. ya itu di luar pemikiran dia tentang hal seperti itu. Iya, dan namanya juga realistis apanya kita mah berdampingan gitu mah Iya gitu ya. goib nyata dari temus kita berdampingan tapi masing-masingnya meureun kitu nyapanya. Jadi tadi sudah dikasih pesan sama Pak Pangkos, setidaknya kita udah ngobrol dikit-dikit ya Kang ya. Betul. Jadi kasih pesan buat teman-teman semua, mau dimanapun, mau kalian lewat mana, ada tempat yang disebutnya apa-apa, kalian baik tetap lagi ke harus, diri kalian masing-masing. niat kalian apa, niat kalian terus bisa-bisa baca doa yang paling penting. Yang kedua, setidaknya permisi lah, karena kita tidak sendirian gitu, kita berdampingan, kita datang ke tempat orang, jika tidak melakukan hal-hal itu ya wayahna. Mungkin bukan cuma mangkos atau orang-orang lain yang memang bertempat tinggal berdekatan dengan pemakaman atau hal yang menjadi mitos atau hal yang dikeramatkan lah gitu. Mangkos sendiri membuktikan gitu, bukan cuma mangkos, orang-orang juga yang memang rumahnya mungkin kalau kita bicara pemakaman, rumahnya emang di makam malah nggak ada apa-apa ya, malah kita yang melebih-lebihkan gitu. Betul. Sudah. Oke, berarti ya kurang lebih sudah terjelaskan semuanya, clear semuanya. Kita juga tidak nggak ada apa-apa. Kita juga tidak berhak menjudge satu tempat. Kalau memang kalian melihat sesuatu ketika melewati suatu tempatnya, itu mah rezeki kalian, diterima saja, tapi dibagikan ke orang-orang dengan hal yang positif. Nah aja, itu gitu. Jangan dilebih-lebihkan, kurang lebih seperti itu. Karena itu yang terjadi ya Kang, ketika kita menemukan sesuatu, kalau kitanya simpang siur terus ceritanya malah dijadikan hiperbola, itu bakalan jadi sesuatu yang malah jadi buruk gitu kan, gitu teman-teman. Kita turun bisa nongkos ya, sambil-sambil ya. Ngobrol lagi. Oke guys.